Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang picture selection, ya, atau bahasa Indonesia kita sebut dengan seleksi ciri, ya. Nah, kalau di image processing itu ada yang namanya picture extraction. Apakah beda? Tentu dari kata-kata beda, ya. Ya, kalau picture selection ini masih kita ada di tahap awal. Kalau di pengolahan citra digital itu sudah melakukan ekstraksi ciri untuk nanti kita melakukan klasifikasi. Nah, untuk pembahasan picture selection itu jadi kita bagaimana sih kita melakukan seleksi terhadap picture-picture yang akan kita ambil, gitu ya. Kita mulai dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan features atau ciri? Ciri itu adalah data dari pengukuran yang dapat diekstrak. Misalnya, kalau kita ketemu, seperti saya kasih contoh pekan lalu, kalau kita ketemu dengan teman yang sudah lama tidak ketemu, kita masih bisa mengenalinya. Misalnya dari apa? Dari warna kulitnya, dari matanya, dari tingginya, dari hidungnya, gitu ya. Nah, itu ada ciri untuk level rendah. Kalau untuk level tinggi, kalau nanti kita membahas di data yang banyak, maka kita tidak melihat dari warna kulit misalnya, atau dari hidungnya mancung atau tidak gitu. Tapi pada level tinggi kita akan melihat dari rasio rata-rata. Jadi misalnya, oh rata-rata panjang hidungnya itu berapa? Nah, karena itu sudah melakukan proses selanjutnya dari level rendah. Feature selection. Nah, feature selection ini proses pemilihan input ke sistem pengenalan pola. Jadi tidak semua feature atau tidak semua ciri bisa kita ambil. Karena kalau kita semua ciri kita ambil, nanti kita akan dapat data yang redundant atau data yang nanti bahkan noise gitu ya. Misalnya kalau kita melihat orang dari misalnya kulitnya saja, warna kulitnya saja, maka mungkin bisa jadi itu data yang atau ciri yang tidak berguna. Karena misalnya ya semua orang Indonesia kulitnya sama matang gitu, itu tidak membuat spesifik ke orang tertentu gitu. Nah, maka diperlukan proses seleksi ciri ini supaya kita bisa milih input mana yang benar-benar akan dipakai untuk proses pengklasifikasian. Nah, ada yang namanya vektor ciri, ada yang namanya ruang ciri, ada yang namanya portrait pencak atau dua skala dua dimensi. Vektor ciri atau picture vector itu kombinasi dari sejumlah ciri yang dinyatakan dalam bentuk vektor kolom dimensi, gitu ya. Kalau misalnya cirinya dua, berarti dia dua dimensi. Kalau cirinya tiga, maka dia dimensi. Nah, kalau ruang ciri itu ada ruang. Kalau misalnya tadi cirinya ada tiga, berarti ruang tiga dimensi yang terdefinisikan oleh vektor ciri. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan plotting, ya. Nah, itu penyajian vektor cirinya ke dalam ruang cirinya. Lanjut ke next slide-nya. Nah, ini misalnya, maaf ini penulisannya nggak bagus ya. Nah, misalnya ketika kita punya kelompok data, banyak kelompok data di sini ya, kita akan kalau kita merepresentasikan pola itu ada bisa dalam bentuk warna, jadi misalnya yang hijau-hijau, saja yang merah dengan yang merah, atau misalnya dalam bentuk lingkaran aja, nggak bebas warnanya apapun, di mana semua lingkaran masuk dalam satu kelas misalnya. Nah, itu berarti kita representasikan pola itu dalam bentuk. Nah, kemudian setelah melakukan ciri itu, kita masuk klasifikasi dan deskripsi. Nanti kita akan masuk lagi ke setelah tahap, kita akan bahas lagi di pembahasan di kelas-kelas selanjutnya. Jadi setelah kita melakukan pengenalan ciri itu, maka kita lakukan klasifikasi seperti yang tadi.
Kalau itu lingkaran semua gitu ya. Kalau segitiga semua gitu. Nah, klasifikasi itu penetapan masukan ke dalam satu kelas berdasarkan pada feature-nya. Biasanya yang segitiga masuk ke sini, yang segi empat masuk ke sini gitu. Nah, setelah diklasifikasikan, maka sistem akan punya kemampuan untuk mengklasifikasi. Yang kalau pada klasifikasi cuman menggolongkan aja. Ini ke sini, ini ke B, ini ke C gitu. Kita belum tahu itu yang ke B itu apa namanya. Nah, itu masuk prosesnya pengenalan gitu ya. Kemudian setelah itu baru tahap selanjutnya adalah melakukan deskripsi gitu. Jadi misalnya pelabelannya CG misalnya kita gini misalnya USG bayi gitu ya. Nah, ini kalau USG-nya hasilnya begini berarti dia perempuan. Kalau hasil USG-nya begini berarti dia laki-laki. Nah, itu masuknya ke deskripsi. Nah, banyak pendekatan untuk pattern recognition secara statistik, kemudian secara jaringan saraf tiruan, dan secara struktural. Jadi sebetulnya ketika Anda melakukan pengenalan pola menggunakan metode statistik, misalnya yang menggunakan Excel saja, maka itu sebetulnya boleh gitu ya. Tapi tentu ketika kita datanya banyak, maka kita membutuhkan machine learning atau bahkan deep learning-nya. Jadi kita masuk ke ANN-nya, Artificial Neural Network-nya. Karena itu seperti yang sudah dibahas pada artificial intelligence itu kita akan membutuhkan banyak layer. Ketika banyak data maka akan banyak layer supaya proses klasifikasinya lebih akurat gitu ya. Nah, contohnya yang tadi adalah statistikal atau structural. Secara neural yang tadi saya bilang ada layer-layer dalam jaringan saraf tiruan. Kemudian secara statistikal biasanya kita lihat saksi cirinya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi sebetulnya di tahap pengklasifikasian dan secara strukturalnya seperti ini. Jadi ini sebetulnya secara struktural lebih sulit ya karena kita membutuhkan proses hubungannya apa, timbal baliknya apa gitu. Dan itu membutuhkan analisis atau analisa yang lebih jauh lagi. Nah, apa sih sebetulnya tujuan feature selection-nya? Sebetulnya dalam machine learning itu ada konsep yang sangat simpel. Jika kamu menyimpan sampah, maka yang keluar juga sampah. Gitu. Jadi pastikan yang kita simpan itu bukan sampah, supaya output yang kita dapat itu memang bukan sampah. Sampah di sini bisa kalau dalam machine learning berarti data atau noise data ya. Jadi kalau noise-nya nggak perlu dimasukin karena nanti keluarnya juga nanti malah dari noise bukan informasi yang kita inginkan gitu. Nah, ini proses simple untuk machine learning. Nah, untuk menghindari itu, maka kita lakukan feature selection di awal. Jadi pemilihan fitur ini nanti kita akan menghasilkan kumpulan fitur yang memang dibutuhkan gitu, bukan noise atau bukan sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan kalau semakin kalau noise kita masuk ke dalam sistem atau dalam mesin, maka itu pasti akan lebih lama. Jika kita melakukan feature selection, maka pembelajaran mesin itu akan lebih cepat. Kalau lebih cepat, artinya kan secara biaya komputasi itu lebih sedikit gitu ya. Nah, dan kemudian nanti output yang dihasilkan juga nggak terlalu kompleks gitu karena itu sudah mulai mengerucut dan akan membuatnya lebih mudah untuk ditafsirkan. Kemudian karena tadi sudah lebih mengerucut maka akurasinya juga lebih bagus dan mengurangi overfitting. Apa itu overfitting? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ketika kita membagi dua kelas yang biru dengan yang merah ya, ini yang menurut perhitungan itu yang hitam itu adalah itu menggambarkan model yang teratur. Kalau yang hijau itu menggambarkan overfitting. Jadi memang dia membagi betul-betul merah ke merah, biru ke biru gitu. Kalau yang hitam tidak gitu. Tapi walaupun yang hitam tidak membagi jelas karena ada yang biru di kelompok merah atau sebaliknya,
tapi tetap itu tidak bagus ya, karena dia akan menghasilkan zat yang paling yang besar gitu ya. Karena untuk menentukan si garis ini itu kan akan sangat sulit gitu ya. Beda dengan garis yang hitam yang mungkin kita bisa cari persamaannya. Gitu. Sehingga walaupun mungkin lebih akurat karena biru ke biru, merah ke merah, tapi ketika kita masuk ke machine learning maka itu tidak bagus. Nah, kita akan lihat teknik seleksi ciri atau feature selection itu dibagi dua, supervised teknik dan unsupervised teknik. Ketika supervised teknik, maka itu digunakan untuk data variable. Data variable itu artinya kita sudah tahu bahwa data yang kita masukkan sudah masuk kelompok mana misalnya. Misalnya, oh ini kita sudah kasih label nih. Kalau misalnya gambar A ini kucing, gambar B itu anjing, gambar C itu kucing lagi, gambar D itu kucing dan sebagainya. Itu udah supervised teknik. Ketika unsupervised teknik, kita tidak tahu gambar ini kucing atau anjing. Pokoknya kita harus mencari tahu bagaimana yang sama dalam satu kelompok. Jadi nggak ada label di sini. Itu unsupervised teknik. Nah, dua teknik ini kita bisa klasifikasikan menjadi filter methods, web methods, embedded methods, dan hybrid methods. Hybrid methods itu adalah gabungan dari filter dan paper methods. Sebenarnya embedded methods juga gabungan, tapi bukan secara metode, tapi secara kegunaan. Ya. Nah, kita masuk dulu ke filter methods. Nah, kalau kita lihat di gambar chart ini, jadi dia metode filter ini pertama dia mengset semua picture yang kita dapat, kemudian kita cari yang base subsetnya, misalnya yang bagusnya mana, kemudian masuk ke learning algorithm, baru kemudian ke hasil. Jadi bisa disebut step by stepnya satu persatu gitu ya. Nah, satu per satu dimasukkan gitu. Contoh contoh step atau metode atau teknik dalam filter methods ini banyak, ada search information gain, ada chi-square, ada Fisher score, ada MED, ada LDA, ada ANOVA gitu ya. Ini contoh untuk yang information gain. Ini kita lihat dalam Python ya. Kita mencari feature yang terbaik dengan menggunakan information gain. Jadi kita cari informasi mana yang paling bagus. Kalau di sini misalnya ada kelasnya, untuk kelasnya age sama masa misalnya, itu adalah yang paling bagus, maka kita pilih yang itu feature selection-nya. Untuk chi-square test ya, ini digunakan untuk fitur kategori. Jadi sudah terkategori. Kita menghitung chi-square itu kita pilih dulu jumlah fitur yang diinginkan dengan menggunakan squad chi-square terbaik. Kalau dalam Python itu sudah ada dalam SQL feature selection ya, sudah ada library-nya. Itu ada chi2 ya, importnya chi2 dalam feature selection-nya. Nah, di sini dia akan mengoutputkan bahwa yang di awalnya jumlah feature-nya ada 8, kemudian yang dikurangi itu ada 3. Jadi mungkin yang bagusnya itu ada 5 ya. Nah, supaya chi-square ini bagus, maka variabel itu harus kategoris. Jadi udah betul-betul terkategorikan, karena ini kan feature number-nya ada 8, jadi artinya sudah betul-betul terkategorikan gitu ya. Terus sampelnya tidak saling mengikat, dan nilai hasil kompetensi yang dapat lebih besar dari 5 gitu. Ini untuk chi-square test. Nah, untuk metode-metode lain atau teknik-teknik lain selain chi-square dan information gain, Anda bisa dapatkan di sini ya, saya kasih linknya, itu untuk dipelajari berlanjut lagi. Karena kita akan bahas langsung ke web methods, metode pembungkus. Kalau Anda perhatikan yang tadi filter methods itu kita lihat itunya step by step-nya. Pertama set of all features, kemudian generate subset, kemudian learning algorithm, kemudian performance, kemudian output row gitu, keluar performance-nya.
Kalau pada wrapper methods, maka ini ada makanya disebut wrapper, sudah dibungkus. Tahapan untuk mengenerate sebuah subset dengan learning algorithm itu dalam satu bentuk. Jadi ketika kita masuk ke learning algorithm, dia akan cek satu-satu. Dia udah paling bagus belum. Kalau kemudian kalau sudah kita bandingkan dengan subset selanjutnya, begitu terjadi looping terus menerus sehingga yang kita hasilkan performanya adalah yang terbaik, gitu ya. Ini kalau saya sudah bahas tentang di research ya di artificial intelligence ya, jadi kita mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi itu terhadap kriteria evaluasi gitu ya. Sebetulnya kalau yang tadi pada filter methods dia memiliki biaya komputasi lebih murah ya, karena lebih cepat gitu ya. Sedangkan pada wrapper methods karena ini banyak looping yang terjadi, tapi akan lebih lama, tapi akurasinya lebih bagus kalau memang dibandingkan satu persatu untuk wrapper methods. Nah, ini contoh pada aplikasi pada Python-nya untuk contoh-contoh wrapper methods itu tekniknya ada forward feature selection, ada backward feature elimination, ada exhaustive feature selection, ada recursive feature elimination. Untuk forward feature selection itu ini adalah apa namanya, ini untuk kode di Python-nya. Untuk recursive feature selection juga ada, untuk backward feature selection juga ada, untuk exhaustive Anda bisa cek di link yang sebelumnya saya kasih. Ini untuk web method. Jadi kalau pada web methods ini dia akan apa namanya melakukan iterasi bolak-balik gitu ya, dicek satu persatu mana yang menjadi best subsetnya. Kemudian, nah ini untuk exhaustive feature selection ya. Jadi misalnya untuk featuresnya ada 163, kemudian kita lihat indeksnya, nah sampai 4 dilihat berapa, apakah ini sudah terbaik, base score yang maka dia yang keluar terakhir ada performanya cuma satu, sudah keluar base score-nya ada 0,82, jadi sudah apa namanya sudah terlihat mana yang base subsetnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah embedded methods. Ini sebetulnya ada tadi gabungan dari metode web dan filter, tapi dari manfaatnya. Tapi jadi cepat, tapi juga mendapatkan base subsetnya, hasil yang terbaiknya, gitu ya. Pada embedded yang membedakan, kalau tadi pada web itu performance-nya di luar proses selecting the best subset. Tapi pada embedded methods kita akan mendapatkan performance setiap kita mengenerate subset yang terbaik gitu. Lihat di subset, kemudian learning algoritmnya dapat performance-nya, kemudian looping lagi, balik lagi lihat di subset, begitu seterusnya sampai kita dapatkan banyak sekali nilai performance. Kalau pada web methods kita cuma dapat satu nilai performance yang paling bagus. Oke, nah ini contoh untuk embedded methods, yaitu kita pakai lasso regression, juga random forest importance. Jadi, nah kalau yang ini, yang misalnya yang random forest ya, random forest tuh terlihat beberapa nilai feature, beberapa performance-nya terlihat. Jadi kita bisa bandingkan atau kita bisa cek mana yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, yang paling bagus gitu. Kalau pada embedded itu kita cuma dapat satu yang terbaik gitu. Kalau pada embedded itu beberapa nilai base score-nya yang terbaik, ada beberapa nilai gitu. Nah, ini slide terakhir. Jadi apa bedanya filter methods dengan web methods? Pertama kita lihat dari cara dia mengukur relevansi fiturnya. Kalau pada filter methods dengan variabel dependennya gitu. Jadi keluarkan satu performance, kemudian kita cek satu persatu gitu ya. Pada web methods kita justru learning algoritmnya dalam satu looping, dia akan mencari yang terbaiknya. Dari segi kecepatan tentu filter methods lebih cepat karena dia satu-satu.
Tapi kalau pada web methods karena dia looping terus, dia akan terus apa akan terus lebih ini dia lebih lambat gitu ya. Tapi ada kelebihannya di bagian hasil. Kemudian evaluasi subset feature-nya dengan metode statistikal pada filter methods. Jadi kita harus lakukan lagi metode statistik setelah kita dapatkan performance di akhir, kita harus lakukan lagi proses metode statistiknya. Kalau pada web methods itu terjadi cross validation sehingga dia kita udah dapat hasilnya gitu ya. Tapi kelebihannya pada web methods itu pasti selalu dapat memberikan subset fitur terbaik. Jadi tadi seperti terlihat pada Python coding Python tadi sudah terlihat nilai terbaiknya base performance-nya yang berapa tadi ada angka 0,82 jadi itu udah pasti yang terbaik. Tapi pada filter methods itu belum tentu yang terbaik karena memang tidak dibandingkan tidak melakukan cross validation gitu ya. Nah, secara penggunaan uh, ketika web methods karena tadi dapat subset kita terbaik, uh, maka nanti subset yang dihasilkan dia model itu lebih rentan terhadap overwriting gitu ya, karena kan kita dapatnya cuma satu yang terbaik. Kalau pada filter metode sebenarnya lebih aman, jadi kita bisa cek satu persatu mana yang nanti pada proses selanjutnya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, materi untuk pekan ini begitu saja untuk proses seleksi cirinya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Kalau memang ada yang tidak jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.